Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini anak-anak kita bertemu lagi di kelas ini untuk melanjutkan pelajaran kita, yang mana belajar itu adalah wajib bagi kita ya, menuntut ilmu. Sebelum kita memulai kegiatan, anak-anak marilah kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, silakan ini ketua kelasnya yang memimpin. Silakan dulu ketua kelasnya. Pak Teguh ya bisa memimpin karena ketua kelasnya gantian. Iya Pak, iya Pak. Silakan Pak Teguh. Iya. Silakan Teguh memimpin doanya. Ya. Marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih doanya. Mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi, pelajaran kita hari ini menuntut kita ilmu pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk ya Pak. Nah, selanjutnya ya Bapak akan mengabsen ini. Apakah hari ini hadir semua atau tidak ya? Mudah-mudahan, ya, tapi saya Bapak perhatikan hadir semua nih. Teguh Hadir Pak. Alhamdulillah semua pada hadir ya hari ini. Semua dalam keadaan sehat. Ya. Sekarang coba kita duduknya itu yang enak dulu, yang rapi dulu. Nah, jadi supaya kita nanti belajarnya nyaman. Dan selanjutnya Bapak ingin ini memberikan yel-yel dulu ya, biar kita semangat pada hari ini. Siap ya. Pak, siap. Coba yel-yel. Tepuk semangat bagaimana? Baiklah. Nah, Bapak akan memulai pelajaran pada hari ini. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang pelajaran IPA ya. Nah, pelajaran IPA. Coba kalian perhatikan dulu, ini ada gambar yang Bapak sediakan. Kalian bisa perhatikan. Nah, itu ada apa kira-kira itu? Tanamannya? Jagung, Pak. Jagung. Ya, apa lagi? Ubi. Bunga. Nah, bunga mawar sama bunga tulip, Pak. Iya, bagus. Nah, ini sebelum kita memulai pelajaran, ada pertanyaan sedikit nih. Apa kalian mengetahui tanaman pada gambar? Lalu apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Kira-kira anak-anakku sekalian ini ada nggak yang mau menjawab? Saya Pak. Silakan. Iya, silakan. Itu dimakan Pak. Oh iya, betul. Siapa lagi? Entah. Siapa? Ulun. Tiwi, untuk apa Tiwi? Bunga Pak, bunga untuk bunga. pengharum. Oh ya betul. Wulan, bisa mau menjawab Wulan? Itu kuning itu jagung ya Pak? Iya benar, jagung itu. Iya, ya baik ya. Kalian sudah pada menjawab pertanyaan Bapak. Jadi Bapak nanti akan merapikan jawaban kalian ya. Nah, apa manfaat dari tumbuhan bagi kehidupan kita? Ya, bagi kehidupan manusia dan hewan. Nah, manfaat tumbuhan bagi kebutuhan manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan itu terutama yang pertama adalah untuk sumber energi ya, sumber energi. Nah, sumber energi. Jadi tumbuhan itu manfaatnya bagi manusia dan hewan ada sebagai sumber energi. Nah, untuk manfaat tumbuhan bagi manusia terutama yang pertama sebagai sumber energi. Apa artinya sumber energi? Yaitu sumber makanan. Kalau kita tidak makan, apa yang terjadi? Kita tidak bisa lemas, tidak bisa bergerak. Tuh. Yang kedua, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia adalah sumber oksigen. Nah, ini penting. Karena apa? Tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Kita memerlukan oksigen untuk bernapas. Nah, jadi dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut dihirup oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi kita
manusia dan tumbuhan saling membutuhkan. Tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida, kita menghirup karbon dioksida, dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Terbalik ya. Tumbuhan mengeluarkan oksigen, kita menghirup oksigen. Tanaman menghirup karbon dioksida, kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, selanjutnya manfaatnya yang selanjutnya adalah bahwa tumbuhan ini sebagai penahan air. Nah, penahan air maksudnya tumbuhan tersebut bila ditumbuh di hutan-hutan, maka dia akan bisa menahan air. Akar dari tumbuhan tersebut menahan air hujan yang turun ke bawah. Jadi tidak langsung air hujan itu turun. Dia tertahan dulu oleh akar-akar pepohonan yang ada di hutan. Nah, jadi manfaatnya sangat besar. Apabila pohon di hutan-hutan itu ditebang, maka apa yang terjadi? Otomatis akarnya hilang. Bila akar hilang, apa yang terjadi? Air langsung turun ke perkampungan atau ke desa-desa, maka akan bisa terjadi banjir dan longsor. Tuh. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Lagi 1 2 3. Tepuk oke, tepuk oke. 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 Semangat belajarnya ya. Nah, selanjutnya apa manfaatnya? Ternyata tumbuhan itu bermanfaat juga untuk sebagai penyejuk dan memperindah. Nah, apa artinya? Kalau kita banyak menanam pohon-pohon di lingkungan kita, maka lingkungan kita akan sejuk, akan rindang, akan teduh. Nah, dan juga biasanya ibu-ibu kita suka menanam bunga-bunga di depan rumah. Supaya apa? Rumahnya terlihat indah. Dan biasa juga ada di depan-depan perkantoran. Nah, jadi manfaatnya tumbuhan tadi, akar atau tanaman tadi bisa memperindah lingkungan kita. Nah, selanjutnya manfaat tumbuhan bagi hewan. Nah, sama manfaat tumbuhan bagi hewan adalah untuk menambah energi karena sebagai sumber makanan dan juga untuk bernapas, untuk mereka mendapatkan oksigen sama seperti kita ya. Nah, sampai di sini kira-kira anak-anak sudah paham ya? Kita lanjut. Paham. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana jagung berkembang biak. Nah, ya, pelajaran kita hari ini yaitu tentang IPA, materi IPA-nya perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangan tumbuhan ini ada dua, generatif dan vegetatif. Tapi kali ini kita fokus pada perkembangbiakan yang generatif. Nanti yang vegetatif mungkin kita lain waktu kita bahas. Jagung merupakan tanaman yang makanan pokok ya bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia. Ada daerah tertentu, contohnya di daerah Madura, mereka di sana mengonsumsi jagung sebagai makanan pokok. Ada juga daerah timur Indonesia seperti di NTT, di Maluku, mereka juga mengonsumsi jagung sebagai sumber karbohidrat bagi mereka ya. Nah, kalau kita di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, khususnya Kalimantan ini kita mengonsumsi apa? Beras, Pak. Nasi, Nasi, Pak. Pak. Nasi. Nasi ya. Ya, Iya. Pak. Nah, nasi berasal dari padi ya. Tadi. Nah, jadi beras diolah menjadi nasi. Nah, itu jadi sumber makanan bagi kita. Nah, bagaimana jagung itu berkembang biak? Nah, jagung berkembang biak ya
dengan cara itu bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Lalu tepung sari itu terbawa angin. Nah, angin bertiup membawa tepung sari. Nah, jatuhlah tepung sari itu di kepala petik pada jagung yang lainnya. Nah, maka terjadi pembuahan di sini. Nah, setelah terjadi pembuahan, ini akan menjadi bakal jagung, ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini Bapak akan terangkan lagi di mana cara proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perhatikan ya. Nah, ayo, yang semangat perhatikan. Ya, Jangan tegang. Ya, Pak. Ya. Ayo tepuk oke dulu. Tepuk oke. 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 Halo. Hai. Hai. Halo. Nah, ya semangat Mas ya. Nah, ini proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan disebut dengan cara kawin ya. Nah, dilakukan melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari. Nah, lalu ke ruang bakal biji, ya. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah, di dalam bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari kelamin jantan yang disebut dengan spermatozoid dengan kepala putik sel kelamin betina yang disebut dengan sel telur. Nah, hasil dari pembuahan ini disebut dengan zigot, ya. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lalu lembaga berkembang menjadi biji. Biji berkembang menjadi bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, setelah menjadi daging buah, itulah yang bisa kita konsumsi, yang kita manfaatkan sebagai sumber energi. Nah, satu lagi. Tadi Bapak kelupaan itu ya. Ternyata buah-buahan ini adalah sebagai sumber vitamin bagi tubuh kita, ya. Jadi manfaat tadi ketinggalan Bapak jelaskan tadi. Jadi manfaat tumbuhan itu sebagai vitamin untuk tubuh kita supaya kita kuat, ya kan? Nah, dalam makanan terdapat vitamin yang gunanya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tadi Bapak lupa menerangkan ya, yang manfaat dari tumbuhan. Selanjutnya, lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, jadi seperti itu proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Nah, kalian coba bisa perhatikan ada itu di sebelah gambarnya tentang nama-nama bagian bunga. Kita akan masuk ke tugas ya. Ini tugas kelompok. Nah, kalian latihan soal. Bagaimana kesan dan kesan-kesannya dalam pelajaran hari ini? Karena sudah waktu istirahat. Nah, sampai di sini perjumpaan kita untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini. Coba kita bernyanyi ya. Lagu Ampar-Ampar Pisang. Semua pasti bisa kan? Iya, Pak. Ya. Kita mulai ya. 1, 2. Karena sudah berakhir pelajaran kita hari ini, mari sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.